Pernah dengar soal kanon Sinode Dort? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi apa sih sebenarnya itu? Yuk kita bedah bareng-bareng salah satu dokumen paling penting dalam sejarah teologi reform. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu pertanyaan yang ganjil. Coba bayangin ya, para teolog top dari berbagai negara ngumpul di satu tempat. Suasananya tegang banget. Dan semua tuh cuma buat ngebahas 5 butir ajaran. Kenapa? Emangnya sepenting apa sih 5 poin ini sampai harus bikin acara sebesar itu? Nah, jawabannya ada di dokumen ini. Kanon Sinode Dort itu intinya adalah serangkaian standar doktrin yang dibuat antara tahun 1616 sampai 1619. Ini bukan sekedar tulisan biasa, tapi sebuah respons. Jawaban telak buat ajaran-ajaran yang waktu itu dianggap menyimpang. Makanya, dokumen ini juga sering disebut 5 pasal melawan kaum remonstran. Dan supaya kita benar-benar paham ceritanya, kita harus lihat langsung ke sumbernya kan? Semua penjelasan kita ini didasarkan pada teks-teks dari zaman itu. Jadi kita bisa dapat gambaran yang akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ini jadi masalah besar. Oke, sekarang kita mundur dikit ya. Gimana sih ceritanya semua ini bisa meledak? Semuanya berawal dari sebuah kontroversi yang bikin geger gereja-gereja reform di Belanda. Situasinya digambarkan sebagai gangguan serius loh. Aktor utamanya di sini adalah seorang profesor teologi, namanya Arminius. Nah, dia ini mulai mengajarkan beberapa hal yang beda dari pemahaman iman reformed yang udah ada. Dan ide-ide barunya ini menyebar cepat, bikin perpecahan yang dalam di antara gereja-gereja. Lihat deh timeline ini, biar kebayang urutannya. Awal 1600-an, ajaran Arminius mulai nyebar kemana-mana. Suasananya makin panas. Sampai puncaknya di tahun 1618, sebuah sinode internasional, ingat ya, ini levelnya internasional bukan cuma lokal, diadakan di kota Dort, Belanda. Setahun kemudian, di 1619, kanon Sinode Dort akhirnya disahkan. Ini adalah jawaban final buat semua kontroversi itu. Jadi sebenarnya mereka ini debat soal apa sih? Intinya, ini adalah perang antara dua pandangan teologi yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi ada Arminianisme, di sisi lain ada pandangan Reformed yang tradisional. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget 5 titik perbedaannya. Di kubu Arminian, peran kehendak bebas manusia dalam keselamatan itu lebih ditonjolkan. Sementara itu, Sinode Dort justru menegaskan kedaulatan Tuhan yang mutlak. Ini bukan perdebatan kecil loh, ini menyentuh pertanyaan paling dasar. Siapa sih yang punya kendali akhir dalam keselamatan? Beda banget kan? Dari soal pemilihan yang bersyarat versus tanpa syarat, sampai soal apakah anugerah keselamatan itu bisa hilang atau enggak. Nah, untuk merangkum jawaban mereka biar gampang diingat, kelima poin dari kubu Reformed ini sering disingkat pakai akronim yang super terkenal, TULIP. Yuk kita urai satu-satu. T itu untuk total depravity, atau kerusakan total. U untuk unconditional election, pemilihan tanpa syarat. L untuk limited atonement, penebusan khusus. I untuk irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Dan terakhir, P, perseverance of the saints, atau ketekunan orang kudus. Akronim ini udah jadi kayak rangkuman klasiknya teologi reform soal keselamatan. Nah, yang keren dari dokumen ini tuh cara penulisannya. Ini bukan cuma daftar poin-poin gitu aja. Ada metode yang sistematis banget di baliknya, sengaja dirancang biar super jelas dan gak ada salah paham. Strukturnya cerdas banget, jadi setiap kanon itu dibagi jadi 2 bagian. Bagian pertama yang positif, ngejelasin secara detail apa yang diyakini oleh kaum Reformed. Terus bagian kedua yang negatif, langsung ngebantah ajaran Arminian yang berlawanan. Ini pendekatan yang teliti banget, tujuannya buat menegaskan yang benar sekaligus menolak yang salah. Dan kutipan ini memperjelas statusnya. Ini bukan sekedar opini beberapa orang, tapi benar-benar pernyataan-pernyataan ajaran yang diadopsi secara resmi oleh Sinode Internasional. Jelas, ini ngasih bobot dan otoritas yang luar biasa dalam tradisi gereja Reformed. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Coba pikirin deh, udah 400 tahun lebih berlalu, tapi kelima poin yang didebatin di Dort ini masih relevan banget sampai sekarang. Gimana bisa ya? Ide-ide dari abad ke-17 ini masih terus membentuk, bahkan jadi pemicu perdebatan teologis yang panas sampai hari ini. Ini bukti kalau gagasan-gagasan ini benar-benar kuat dan dalam maknanya.